Sobat calon guru semuanya, setelah kita itu membuat akun SSCASN 2024, tentunya kita login ke akun SSCASN yang sudah kita buat dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan juga memasukkan password serta kode captcha-nya. Nah, setelah kita login, maka di sini kita akan melakukan pendaftaran formasi. Namun sebelum kita memilih jenis seleksi, kita harus melengkapi dulu untuk biodata kita. Kita isikan biodata yang sebenar-benarnya, dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi biodata pendaftaran CPNS dan P3K 2024. Kira-kira berkas apa saja yang disiapkan dan juga data apa yang wajib kita isi. Bagaimanakah informasinya untuk pengisian biodata di SSCASN? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita login dulu ya ke akun SSCASN kita. Kemudian di sini kita pilih yaitu sscsnbkn.go.id, dan berikutnya di sini setelah sebelumnya ini kita membuat akun. Nah, tutorial pembuatan akun ini sudah kita sajikan ya pada video sebelumnya. Silahkan nanti teman-teman bisa dicek dan nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, untuk melakukan pengisian biodata, tentunya di sini kita login ya atau masuk ke akun kita. Kita klik saja di sini tombol masuk ya. Berikutnya kalau misalkan ada notifikasi pop-up seperti ini, maka kita klik saja yaitu OK. Kemudian di sini di halaman login kita masukkan nick dan juga passwordnya. Setelah itu kita masukkan kode captcha yang muncul di atas sini ya. Kita masukkan saja yaitu sesuai dengan yang muncul. Oke, kemudian setelah itu kita klik masuk ya. Kita klik saja OK. Ternyata di sini masih ada error. Coba kita, kemungkinan besar ini ada kesalahan ya dari nick yang kita isikan. Coba kita benahi dulu. Oke, kita sudah benahi nick dan juga passwordnya. Kemudian kita masukkan kode captcha. Kemudian kita masuk. Oke, sekarang sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil login masuk ke SSCASN kita. Nah, tahap awal ketika kita sudah login ke SSCASN ini, kita melakukan pengisian biodata. Nah, di bagian pengisian biodata di sini kita cek dulu ya untuk petunjuk yang ada di bawah. Oke, di sini kita cermati ya untuk petunjuk pengisian biodata. Jadi yang pertama ini adalah kita isikan bagian formulir yang wajib diisi pada bagian yaitu silahkan lengkapi data. Nah, di sini ditandai dengan tanda ini ya, yaitu yang ada bintang merah ini. Ini wajib kita isi nih. Kalau misalkan kolom-kolom yang ada bintang merahnya, ini wajib kita isi. Kalau misalkan nggak ada bintang merahnya, itu enggak ya, nggak diisikan nggak apa. Nah, selanjutnya di sini Anda diwajibkan mengisi gelar depan, kemudian gelar belakang dan jenis disabilitas. Bila Anda tidak memiliki gelar depan, maka di sini atau gelar belakang ya, ini kita isikan saja dengan tanda strip ya. Kemudian khusus untuk kolom media sosial, ini Anda dapat mengisinya dengan menyebutkan alamat URL atau nama akun media sosial, diikuti dengan jenis media sosial dalam tanda kurung ya. Jika lebih dari satu, ini bisa dipisahkan dengan tanda koma. Dan contohnya adalah yang seperti ini teman-teman. Kemudian jika sudah, nanti kita masukkan kode captcha, kemudian kita klik selanjutnya ya. Berarti dengan klik selanjutnya nanti kita sudah selesai untuk mengisi biodata. Oke, sekarang kita mulai masukkan biodata ya. Kita scroll ke atas. Nah, di sini seperti petunjuk yang tadi telah kita baca di bawah, bahwasannya yang ada di sini tanda merahnya nih ya. Ini wajib kita isi nih. Kita mulai dari yang pertama yaitu gelar depan. Nah, gelar depan ini adalah gelar yang biasanya itu diberikan di depan nama kita. Contohnya itu adalah ada dokter, kemudian doktor, profesor dan seterusnya. Kalau misalkan di sini kita nggak punya, kita kasih tanda strip saja ya. Karena saya tuh nggak punya, maka di sini saya kasih tanda strip. Oke, seperti ini. Kemudian untuk gelar belakang ini teman-teman silahkan cek yaitu yang ada di ijazah masing-masing. Gelar belakangnya itu apa? Oke, di sini saya akan isikan gelar belakang tentunya sesuai dengan yang kita miliki ya. Oke, ini kira-kira untuk gelar saya itu adalah seperti ini ya, sarjana sosial. Kemudian untuk bagian nama ini sudah include dari akun SSCASN ya, termasuk juga tempat lahir, tanggal lahir, kemudian
Di sini email dan juga jenis kelamin sudah masuk. Nah, berikutnya ini kita masukkan yaitu alamat pada KTP kita. Ingat di sini kita masukkan alamat pada KTP ini sama persis ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah sedang mengikuti program beasiswa. Apakah teman-teman sedang mengikuti program beasiswa atau enggak? Kalau misalkan tidak, ya kita klik tidak ya. Kalau misalkan iya, teman-teman bisa pilih iya. Oke, kemudian saya isikan dulu untuk alamat pada KTP. Oke, sudah kita isikan semua. Sekarang kita scroll ke bawah ya. Dan berikutnya sekarang kita pilih jenis disabilitas. Apakah teman-teman disabilitas ataukah tidak? Kalau misalkan disabilitas itu disabilitasnya apa? Silahkan diisikan saja ya. Nah, di sini untuk disabilitas itu opsinya ada ini. Nah, kalau misalkan kita tidak disabilitas, kita pilih yang non disabilitas. Karena apa? Karena kalau misalkan kita pilih disabilitas, ini nanti kita akan diminta yaitu untuk menyematkan link video yang menunjukkan aktivitas sehari-hari yang diperlihatkan juga yaitu disabilitas kita ya. Karena kita nggak disabilitas ya kita non disabilitas. Nah, ini berikutnya kita lanjutkan yaitu mengisi bagian melengkapi data. Nah, di sini kita pilih untuk negara domisili. Ini kita pilih di sini. Apakah kita domisili di dalam negeri ataukah di luar negeri? Kalau dalam negeri ya kita pilih dalam negeri. Nah, selanjutnya nanti kalau misalkan dalam negeri akan diberikan opsi pilih provinsi ya. Coba kita klik kalau misalkan di luar negeri nanti juga akan demikian. Nah, ini nanti akan ditunjukkan untuk negara kita ya. Negara mana ini kita nih? Oke, berikutnya di sini kita dalam negeri ya, kita dalam negeri. Nanti akan ditunjukkan untuk provinsinya, provinsi yang ada di Indonesia. Nah, berikutnya di sini untuk yang provinsi, teman-teman silahkan pilih ya. Ini pilih provinsi. Untuk provinsinya di sini kita pilih sesuai dengan provinsi masing-masing. Kalau misalkan sudah, ini nanti di bagian kabupaten otomatis akan terfilterkan dari data provinsi yang sudah kita pilih. Nah, ini kita masukkan dulu untuk provinsinya. Oke, kita sudah pilih provinsi. Berikutnya kita akan tunjukkan yaitu kabupaten yang tampil itu adalah kabupaten di mana provinsi kita itu yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini tuh Bang. Sekarang kita pilih untuk kabupatennya ya. Dan kemudian untuk di atasnya ini alamat domisili ini kita isikan. Ini termasuk kelurahan dan kecamatan, ini maksimal 100 karakter ya. Nah, ini yang kita pilih ini kita isikan itu sampai dengan level kecamatan ya. Nah, untuk kabupaten provinsi tidak. Karena apa? Karena sudah kita tuliskan, kita isikan pada bagian kolom ini ya. Dan berikutnya di sini teman-teman isikan yaitu pilih agamanya ya. Nah, pilih agama. Di sini teman-teman pilih yaitu agamanya itu apa. Nah, ini kita pilih agama, kemudian setelah itu dimasukkan untuk tinggi badannya. Kemudian masukkan nomor telepon. Kemudian di sini masukkan yaitu jenis perkawinan. Ini kalian bisa klik sini ya untuk opsinya. Kemudian di sini akun media sosial tadi yang sudah kita baca untuk ketentuannya. Nah, ini kemudian setelah itu nanti kita tanda tangan. Oke, saya pilih dulu ya untuk data-datanya. Dan berikutnya yang terakhir setelah kita mengisikan seluruh datanya, ini adalah kita tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan ini kita cukup oret-oret dengan ini ya. Kalau misalkan saya menggunakan laptop itu di sini kita bisa pakai mouse atau mungkin juga pakai yang layar sentuhnya ya, disentuhnya ini. Nah, untuk tanda tangan ini kita tinggal gini aja. Nah, ini sudah tanda tangan. Kalau misalkan kita ingin hapus, kita clear, kita ulangi kan. Nah, misalkan tanda tangannya seperti apa, silahkan disesuaikan dengan tanda tangan masing-masing. Nah, ini. Oke, kemudian kita tanda tangan dulu ya. Oke, dengan di sini ada tulisan tanda tangan tersimpan. Ini berarti tanda tangan kita ini sudah tersimpan. Kalau misalkan nanti kita klik selanjutnya, tanda tangan ini akan beralih pindah ke sebelah kanannya ini ya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah untuk klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini kita klik selanjutnya ya. Untuk klik selanjutnya sebagai tanda kita tuh menyimpan supaya isian kita dan tanda tangan di bagian biodata tersimpan, maka teman-teman harus masukkan kode captcha kemudian klik selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman tidak dilanjutkan isi kode captcha masuk ke tab kedua, maka sama halnya untuk isian ini tadi tidak akan tersimpan ya. Oke, kita masukkan kode captcha dulu. Oke, kemudian kita klik selanjutnya ya. Nah, dengan demikian ini kita sudah berhasil nih, sudah berhasil untuk mengisi melengkapi bagian biodata.
Nah, selanjutnya kita nanti akan memilih jenis seleksi, kemudian mendaftar formasi, mengisi riwayat, upload dokumen, dan juga resume. Nah, untuk tutorial lanjutannya silahkan simak video berikutnya ya.